itu perlu gak berdoa gitu. Itu jawabannya Gak masalah ya. Ya nggak mau juga nggak apa-apa. Akan membantu apa kalau orang rutin ke gym yang akan terjadi? Ya sebenarnya kan kayak konsep kayak kita dalam hal kita itu berbuat baik sama orang yang kita kasihi. Nah salah satu daripada kalau kita berbicara orang yang paling terdekat dengan kita itu kan adalah organ tubuh kita, keluarga Tubuh terdekat. kita, ya. Iya. Tubuh Nah, kita, jadi ya. makanya definisi sehat itu kan adalah menciptakan kesenangan, gitu. Itu kata kuncinya. Nah makanya jadi ketika kita berolahraga kita menciptakan kesenangan kepada fisikalitas kita, gitu. Nah ketika kita menciptakan kesenangan pada pikiran kita, makanya kenapa konsekuensinya kedamaian hadir. Ketika kita menciptakan kesenangan pada emosi kita, makanya katanya kecintaan atau kasih sayang yang hadir. Nah ketika menciptakan kesenangan pada life energy kita sebagai makhluk energi, makanya yang terjadi adalah kegembiraan. Nah jadi kalau dalam hal kesehatan itu adalah menciptakan kesenangan kepada badan katanya. Nah jadi badan kita memang terbagi atas, kalau yang bisa dilatih itu ada dua, otot jantung, cardio exercise, sama otot rangka, skeletal muscle. Nah otot jantung adalah the most important muscle di badan kita, yang sebenarnya udah terpapar dengan non-exercise activity thermogenesis. Kayak Bapak kan, kayak contohnya misalnya pada saat kita berkhotbah itu kan nggak sambil duduk, ambil berdiri. Itu berarti kan dia udah kardio tuh, sejam 2 jam dia lagi bicara, ngomong sambil mikir dan sebagainya. Nah orang yang lagi di mall, lagi jalan-jalan, orang yang lagi kerja di kantor, itu kadang-kadang berbagai aktivitas, bukan olahraga, tapi aktivitas tersebut membakar kalori. Nah jadi kardio kita udah terpapar di mana-mana, tapi ada satu aktivitas olahraga yang mungkin ya didefinisikan tadi jadi nge-gym gitu ceritanya. Itu sebenarnya resistance training kan, melatih kekuatan otot rangka. Nah sedangkan otot rangka kita sesungguhnya adalah, kalau boleh dibilang, is the largest site of glucose disposal, tempat gudang gula terbesar di badan kita. Nah sedangkan sehari-hari kita makannya makan gula. Nah sedangkan gula adalah penyebab daripada daripada berbagai kesakitan, makanya diabetes tipe 2. Nah jadi kita rajin melatih kekuatan otot kita jadi punya toleransi terhadap gula menjadi lebih besar gitu. Nah di sisi lain ternyata kebermanfaatan latihan beban bukan cuma ada nuansa narsistik atau arogansi di sana, tapi lebih kepada ternyata dia adalah is endocrine system, dia ternyata adalah organ of longevity, karena relate-nya nanti sama tulang, relate-nya sama gerak, relate-nya sama lemak, relate-nya sama produksi hormonal gitu. Jadi banyak, tapi orang kan nggak terlalu paham soal itu, akhirnya malah sibuknya ke yang lain. Bahkan orang tua, makin tua kan semakin demensia, atau tadi kan permasalahan neurodegeneratif. Nah itu kan gara-gara apa? Gara-gara otaknya nggak dikasih signal. Otaknya, sel di otaknya kan nggak mendapatkan signal. Makanya kenapa dia demensia, Parkinson, Alzheimer. Nah signal itu datangnya dari apa? 95% dari gerakan. Dan setiap gerakan tidak diciptakan sama. Nah, resistance training adalah di ultimate gerakan, di ultimate movement gitu. Kayak orang kan misalnya kayak teman kita baru habis stroke kan, kan begitu stroke kan dia rehabilitasi. Kan rehabilitasinya nggak disuruh belajar bahasa Inggris gitu, nggak disuruh misalnya suruh isi TTS, ya, terapi fisik, disuruhnya gerak kan gitu. Nah kalau terapi fisik gerak, kalau kita tanya disuruh gerak dia begini. Coba kalau dikasih beban begini kan lebih berat lagi kan. Nah jadi artinya kalau kita pas lagi sehat kita melakukan itu kan berarti kita menciptakan advance investasi yang luar biasa. Nah makanya kenapa kayak saya bilang, makanya bodoh aja orang-orang melihat sibuk nyari sehat di luar, lupa sebenarnya ada jawaban dari dalam, yaitu yang gampang ini aja. Nah tapi kita sendiri yang mematahkan diri kita untuk bilang bahwa berotot itu adalah arogan, narsistik atau apa. Itu sama aja kayak kecerdasan kita akan keuangan rendah. Ketika kita bilang, iya kalau kamu bisa lebih sejahtera dengan punya uang yang lebih banyak, lebih baik, nah, mungkin kamu bisa, paling tidak bisa membantu banyak orang kan, termasuk urusan keluarga bisa dibayar. Tapi dia bilang, oh enggak mau, kenapa? Karena saya lihat itu semua orang kaya itu culas semuanya gitu. Ya kan lihat aja orang-orang sombong gitu, misalnya ini apa, arogan gitu. Nah jadi akhirnya kita menjadikan asosiasi kaya itu sebagai sesuatu yang melemahkan hati. Tapi itu kan cerita lama ya Pak ya, apalagi kalau ngomongin billionaire mindset community. Iya kan. Umur sekarang kan udah 64 ya, tapi ke gym itu baru setahun ini, baru Februari, belum pernah sih belum. Iya nggak apa-apa banget.